Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bab istihbabil akli. Di sini bab menerangkan sunnahnya makan bi thalathi asabi' dengan tiga jari. Wastibabil aqil asqabihi, dan sunnahnya menjilati mengemut jari-jari. Wa karahati masriha, dan makruhnya mengusap asabi' jari-jari qabla laqiha, sebelum mengamutinya. Wastihbabil aqil qas'ati, dan sunnahnya mengamuti nampan. Maksudnya ini dibersihkan dengan tangan, kemudian dengan jari, kemudian jarinya baru diamuti, begitu. Bukan nampaknya diangkat, dijuilati, muter-muter enggak. Gitu. Maksudnya begitu itu, enggak. Wa ahdil luqmati, dan mengambil suapan. Allati tasqutu minhum, yang jatuh dari orang yang makan. Wa akliha, dan makan suapan. Wa masriha, dan mengusapkan bekas tangan yang mengambil suapan, itu aja. Tangan yang mengambil suapan. Badal laki, setelah tangan yang mengambil suapan, atau tangan aja. Wa masriha, dan mengusapi tangan, mengusapkan tangan ba'dal laki, setelah ngamuti, bisa ini dengan ini tangan ini apa itu namanya, apa ini, lengan wal qadami, dan telapak kaki, wa ghairiha, dan selain lengan dan telapak kaki. An Ibnu Abbas, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, qala, berkata Abdullah, qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza akala, bina makan ahadukum, salah satu kalian, ta'aman, makanan, walam yamsah, janganlah mengusapi asabi'ahu, jari-jarinya, hatta yal'aqaha, sehingga dia ngamuti jari-jari itu, wa yul'iqaha, dan mengamutkan jari-jari itu kepada orang lain, ya. Maksudnya apakah itu anaknya atau siapa yang kira-kira tidak jijik dengan tanganmu yang sudah kamu gunakan itu. Muttafaqun alaih. Wa an Ka'b bin Malik, dari Ka'b bin Malik radhiyallahu taala anhu, qala, berkata Ka'ab, ra'aitu, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu, beliau makan bi thalathi asabi'a, dengan tiga jari. Fa idza faragha, maka ketika baginda Nabi selesai, la'iqaha, maka beliau ngamuti jari-jari itu. Rawahu Muslim. Memang ini tiga jari ini. Tiga jari ini bukan permulaannya. Ada sebagian itu awalnya tiga jari, kemudian habis itu 5 jari. Enggak begitu. Ada sebagian mudzakarah dakwah kadang-kadang sedang keluar itu. Permulaannya 3 jari, setelah itu terserah lah, enggak ada itu. Ya memang 3 jari terus itu. Kalau orang itu suapannya itu kecil-kecil, ya, suapannya kecil-kecil masuk di mulut, maka akhirnya ngunyahnya itu jadi lembut. Tapi kalau suapannya itu terlalu besar, nanti ngunyahnya itu juga akhirnya tidak lembut, menjadikan sakit nanti. Jadi hikmahnya. Di antaranya juga dengan suapan yang kecil-kecil, nanti makannya itu enggak banyak. Kalau makannya enggak banyak, akhirnya jadi sehat, tidak menjadikan sakit perut. Nah, karena kebanyakan sakit perut itu ya dimulai dari makan yang terlalu banyak, sehingga lambungnya itu melar, lambungnya luka, lambungnya terus macam-macam lah, karena terlalu banyak makan nasi, ya, sehingga mungkin
jadi meningkat gulanya, kadar gulanya, macam-macam permasalahan. Semuanya itu sebetulnya banyak bisa diselesaikan dengan cara berhenti makan sebelum kenyang. Dan di antara caranya itu cobalah makan itu dengan 3 jari. Nanti belum lama gitu aja kamu sudah capek tinggal ya. 3 jari terus loh masalahnya. Nanti akhirnya capek. Kalau sudah capek nanti makannya jadi sedikit. Kalau sedikit nanti gak kegendutan. Kalau sudah gemuk tidak bisa lari. Tidak bisa lari, dikejar musuh ya kena itu. Buru-buru musuh. Cara anjing aja kena itu. Wa an Jabirin dari Jabir radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara beliau memerintah bila akil asabi untuk ngamuti jari-jari wasafhati dan nampan. Faqala dan beliau berkata innakum sungguhnya kalian la tadruna kalian tidak mengetahui fi ayyi ta'amikum di mana makanan kalian al barakatu tempatnya barakah rawahu Muslim al barakatu barakah. Jadi kadang-kadang barakah itu di tempatnya di mana? Apakah di awal, di akhir, atau di tengah? Ya, maka habiskan semua makanan, mesti kamu dapat barokahnya. Kadang-kadang mungkin di makanan yang paling terakhir di pojok begitu, maka bersihkan betul. Nanti tidak mesti barokah akan kau dapat. Wallahu a'lam. Wa anhu dan dari Jabir anna Rasulullah sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala beliau berkata idza waqa'at bila jatuh luqmatu ahadikum suapan salah satu kalian sudah mau makan jatuh fal ya'khudha maka hendaknya dia mengambil suapan itu fal yumid maka dia hendaknya membersihkan ma perkara kana yang nempel biha pada suapan itu min adza daripada kotoran wal yakulha dan setelah dibersihkan wal yakulha dan hendaknya dia memakan suapan itu wala yata'a dan janganlah ya meninggalkan suapan itu tidak mau mengambilnya ditinggalkan lisyaitani untuk syaitan jangan dibiarkan begitu saja nanti dimakan setan kalau sudah dimakan setan setan kuat kalau setan kuat kamu kalah nanti akhirnya. Kalau sudah sama setan itu hati-hati. Masuk rumah itu mengucapkan salam supaya setan tidak ikut masuk. Makanan-makanan ditutup supaya setan tidak bisa makan makanan yang kamu sediakan situ. Minuman juga ditutup dengan bismillah. Rumah dikunci dengan bismillah biar setan enggak masuk. Ini makanan jatuh dari tangan itu diambil, dimakan lagi, biar setan nggak kebagian. Pokoknya jangan saya ngasih bagian setan itu jangan ngasih tempat nginep setan, jangan ngasih makan setan. Itu bahaya sekali. Karena setan itu nggak bisa di sana. Siapa tahu kalau tak kasih makan nanti dia itu nggak goda aku loh. Kamu sudah jadi temannya setan, ya jadi setan malah nggak goda, malah goda setan kamu nanti. Jadi hati-hati, nggak seperti itu. Maka jangan dikasih kesempatan setan itu. Karena sekali kesempatan setan itu masuk rumah, berantakan satu rumah bisa cekcok gak karuan nanti. Bisa berantem dalam rumah itu hanya gara-gara lupa mengucapkan salam. Nah, hanya gara-gara lupa nutup makanan-makanan dengan bismillah. Akhirnya setan ikut masuk ke situ, ikut makan di situ. Kerasan di dalam. Hanya gara-gara kadang-kadang yang ini meninggalkan makanan yang jatuh tidak dibersihkan dan dimakannya, makan setan, makan bareng setan akhirnya. Nah, begitu setan bareng-bareng makan sama kamu dikasih was-was di hatimu. Bangun dari makan sudah berantem sama keluarga. Nah, maka hati-hati dengan barang seperti ini. Bahkan baca Al-Quran saja
kita ini harus membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Minta perlindungan dari godaan setan. Wa anhu, dan dari Jabir bin Abdullah anna Rasulullah, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, inna syaitana, sungguhnya setan, yahduru beliau menghadiri ahadakum, salah satu kalian, inda kulli syai'in, di setiap segala sesuatu, min sya'nihi, dari keadaannya ahad, keadaannya salah satu kalian, keadaan apa saja setan itu selalu ikut aja, pengennya begitu. Hatta yahdurahu, sehingga setan pun, nanti sampai setan itu mana ikut. Orang makan ikut, orang di rumah ikut, orang jagongan ikut, orang kumpul sama istri ya ikut juga, ada aja setan. Masya Allah. Hatta yahdurahu, sehingga setan menghadiri dia inda ta'amihi, ketika di sisi makanan dia, makanan ahad. Fa idza saqatat, bila mana jatuh luqmatu ahadikum, suapan salah satu kalian, falyakhudha, maka hendaknya dia mengambil suapan itu, falyumit, maka hendaknya dia membersihkan ma, perkara kana yang nempel biha pada suapan itu, min ada, daripada kotoran. Tsumma liyakulha, maka supaya dia memakan suapan itu yang telah dibersihkan, wala yata'ha lisyaitan, dan janganlah dia membiarkan suapan itu tidak dibersihkan dan tidak diambil lisyaitani, untuk syaitan. Fa idza faragha, maka bila mana dia telah selesai makan, falyal'aq, maka hendaknya dia ngamuti asabi'ahu, jari-jarinya, fa innahu, maka sesungguhnya dia la yadri, tidak mengetahui fi ayyi ta'amihi, di mana makanan dia, al barakatu, barakah, rawahu Muslim. Wa Anas, dari Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu, qala, berkata Sayyidina Anas, qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kala bina makan kana adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza akala bina beliau makan ta'aman, makanan, laika, maka beliau ngamuti asabi'ahu, jari-jari beliau, asala, sayang 3, karena yang dipakai 3. Kalau kamu ngamutinya 5, karena yang kamu pakai 5. 3 aja, jangan 5, 3. Sunnah, 3 jari sunnah. Qala, dan beliau berkata, idza saqatat, bila mana jatuh luqmatu ahadikum, suapan salah satu kalian, falyakhudha, maka hendaknya dia mengambil suapan itu, wal yumid, dan hendaknya dia membersihkan ahad dari suapan itu, al adha, kotoran, wal yakulha, dan hendaknya dia memakan suapan itu, wala yada'ha, dan janganlah dia membiarkan makanan itu lisyaitani, untuk syaitan. Wa amarna, dan beliau memerintah kami, an nasluta, untuk membersihkan al-qas, sama saja itu, an nasluta, untuk membersihkan al-qas'ata, nampan, musapi itu, usap. Ini jadi tafsirnya tadi, yaitu ngamuti nampan itu. Maksudnya itu membersihkan, ngusapi nampan itu dengan jari-jari, kemudian dibersihkan, di mud lagi. Waqala, dan beliau berkata, innakum, sungguhnya kalian, la tadrunya, kalian tidak mengetahui, fi ayyi ta'amikum, di mana makanan kalian, al barakatu, barakah, rawahu Muslim. Wa Sa'id bin al-Harits, Sa'id bin al-Harits, Anas bin Sa'id, Sa'ala, beliau bertanya, Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala an, alil wudu', mengenai wudu', mimma, dari perkara, masad, yang mengenai an-naru, api, apakah itu termasuk disunahkan, apa dulu baginda Nabi seperti itu, kalau makan makanan yang kena api, apakah digodok, dibakar, digoreng dan sebagainya, apakah itu memang harus wudu? Wudu di sini ini maksudnya ya wudu berkumur dan cuci tangan dan sebagainya lah. Mungkin bukan wudu syar'i, atau mungkin juga wudu syar'i maksudnya. Waqala, maka beliau Jabir bin Abdullah berkata, la, tidak perlu seperti itu. Qad kunna, sungguh adanya kami zaman Nabi, zamannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la najidu, kami tidak mendapatkan misla dzalika ta'am, seperti makanan seperti itu, illa qalilan, kecuali sedikit. Jadi kami itu enggak banyak makan kayak seperti itu. Kalaupun dapat makanan yang mateng kayak digoda seperti itu, ya kebanyakan itu makanan itu enggak
nggak kena api makanan kami. Artinya apa? Ya makanannya kurma, nggak kena api. Kan kurma nggak perlu digodok. Kalau sampai dapat daging atau dapat enggak itu jarang, enggak banyak itu makan dulu itu. Fa idza nahnu bila mana kami wajadnahu mendapati makanan seperti itu, ya makanan yang perlu dimasak itu. Lam yakun maka tidak ana lana bagi kami manadilu kain untuk ngelap. Illa akufana kecuali telapak-telapak tangan kami wasawaidana dan lengan-lengan kami wa aqdamana dan telapak-telapak kaki kami. Jadi enggak ada kok pakai apa gue senenge kain lah, apa pakai tisu, apa habis ini pakai tisu enggak. Pokoknya ini setelah diamuti ya, setelah diamuti itu digosok-gosokkan di telapak tangan, gosok-gosokkan di lengan, gosok-gosokkan telapak kaki. Selesai salat. Nah itu zaman dulu itu orang Islam itu ringkes saja. Nanti kalau bau nggak masalahnya apa kenapa? Kamu juga bau. Masih enakan bau makanan daripada bau kamu. Summa nusolli kemudian kami sholat wala natawaddu dan kami tidak wudu lagi. Rawahul Bukhari. Maksudnya kami tidak wudu syar'i ataupun kami tidak wudu berkumur atau cuci tangan enggak. Kami langsung sholat itu aja. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa salli ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Allahumma arhamna sayyidina Muhammad Allahumma ighfir Allahumma aslim alih baina qulubihim wa sayyidina Muhammad Allahumma ansur wa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi alhamdulillah.